Lu bayangin coba, food estate itu kan yang diberi tanggung jawab sama Pak Jokowi ke Menhan, ke Pak Prabowo ini adalah food estate singkong, penanaman singkong, gitu kan. Sisanya diurus oleh Kementerian Pertanian kan. Nah, orang-orang tuh banyak yang bilang kalau food estate Pak Prabowo ini berhasil, yaitu Hola netizen yang tercinta, Sekretaris Departemen 4 DPP Partai Demokrat Hasbil Mustaqim Lubis mengungkapkan bahwa rakyat sudah muak dengan data-data salah yang disampaikan Capres nomor 1 dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan. Karenanya, kata Hasbil, Anies Baswedan sebaiknya membuang jauh karakter sengkuni dan tidak menjadi penghasut masyarakat. Salah satu data salah yang disampaikan Anies adalah mengenai luas tanah Prabowo. Sebelumnya diketahui Prabowo diduga menyindir habis-habisan Anies Baswedan dalam kampanyenya di Pekanbaru pada Selasa 9 Januari 2024. Salah satu yang disinggung oleh Prabowo Subianto terkait dengan lahan 340.000 hektar. Lahan itu disebut Anies punya Prabowo. Padahal kata Prabowo, lahan itu adalah hak guna usaha atau HGU yang sebenarnya sudah ia serahkan ke negara. Menurut Prabowo, daripada lahan itu dikuasai asing, lebih baik ia yang mengelola. Tapi manakala pemerintah perlu, maka ia akan segera menyerahkannya. Prabowo menyebut angka yang disebut Anies seluas 343.000 hektar juga salah. Jumlah yang benar adalah mendekati 500.000 hektar. Beberapa tahun lalu, kata Prabowo, ia diinstruksikan membangun food estate oleh Presiden untuk antisipasi krisis pangan. Prabowo menyampaikan kalau dibutuhkan untuk lambung pangan, maka bisa dipakai lahan HGU-nya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Mas Anies adalah orang yang tidak layak berbicara etika, ujar Pak Prabowo dalam debat malam itu. Kenapa? Ini penjelasannya. Etika seperti apa yang Mas Anies maksud ketika Mas Anies menjadi Menteri Pendidikan, kemudian dipecat oleh Pak Jokowi dan kemudian dirangkul oleh Pak Prabowo? Etika seperti apa yang Mas Anies maksud ketika Mas Anies datang ke rumah Pak Prabowo dan akhirnya keluar dengan rekomendasi sebagai calon gubernur Jakarta? Etika seperti apa yang Mas Anies maksud ketika Mas Anies menjadi calon gubernur kemudian tidak punya biaya dan akhirnya Pak Prabowo membiayai itu semua? Etika seperti apa yang Mas Anies maksud ketika Mas Anies terjun ke masyarakat, nggak ada pasukan perang dan akhirnya Pak Prabowo memerintahkan semua pasukannya, seluruh kadernya di Indonesia ini, bukan hanya di Jakarta, untuk menolong Mas Anies Baswedan untuk menjadi gubernur Jakarta? Etika seperti apa sih yang Mas Anies maksud ketika Mas Anies menang menjadi gubernur DKI Jakarta dan Mas Anies tidak perlu membayar hutang sepeser pun untuk pembiayaan menjadi gubernur Jakarta kala itu? Etika seperti apa yang Mas Anies maksud ketika Mas Anies menang menjadi gubernur DKI Jakarta dan Mas Anies gak perlu membayar hutang kampanye Mas Anies sendiri? Etika seperti apa sih yang Mas Anies maksud ketika Mas Anies menang dan menjadi gubernur DKI Jakarta selama 5 tahun dan mendapat pengawalan oleh partainya Pak Prabowo selama 5 tahun? Etika seperti apa yang Mas Anies maksud setelah Mas Anies mendapatkan semuanya dan akhirnya Mas Anies menerima pinangan dari rival politiknya Pak Prabowo? Etika seperti apa yang Mas Anies maksud setelah Mas Anies mendapatkan semuanya sehingga bisa berdiri di podium debat lalu menyerang personal orang yang pernah memberi makan? Memang benar kata pepatah Arab. Saya yakin Mas Anies pasti paham pepatah Arab ini. Berilah makan seekor anjing selama 3 hari, maka dia akan mengingat Anda selama 3 tahun. Dan berilah makan seorang manusia selama 3 tahun, maka dia akan segera melupakan Anda dalam waktu 3 hari. Ya elah mas, bener banget ya. Jadi buat orang-orang nih yang bilang itu debat Mama Rika lebih parah tuh daripada di Indonesia, mah belum apa-apa gitu doang baper. Lu nggak inget pada Pak Prabowo ngegas dikit aja dibilang angkuh. Coba mikir, kebayang nggak kalau kita buat debatnya kayak di Mama Rika? Terus Pak Prabowo pakai lagak militernya keras gitu, suaranya lantang. Lu pada ngomong apa? Paling lu pada paling banter ngomongnya angkuh, sombong, emosian. Ya elah, nggak usah sok-sokan mau kayak Mama Rika deh. Orang diomongin tetangga dikit aja lu pada emosi, sok-sokan mau ngomongin kayak Mama Rika. Ini Indonesia coy, yang apa-apa itu ada adabnya coy. Jadi nggak bisa sembarangan coy. Mikir lu pada. Setelah beberapa hari pasca debat, aku sengaja masih diam dan aku mengobserve atau mengamati baik itu dari circle pendukung 01, 02, ataupun 03. Dan menurut pandangan aku ya, ini menurut aku, kalian boleh setuju, boleh enggak. Kalau yang setuju monggo, yang enggak juga monggo. Semua orang berhak mengutarakan pendapatnya dari POV mereka masing-masing ya. Satu hal yang aku notice,
ternyata banyak sekali fanatisme yang terjadi dalam era pemilihan presiden ini gitu. Ada yang sampai nangis lah, ada yang sampai gak terima, nyerang satu sama yang lain. Please tolong, kalau kamu nangis ya, ini logikanya ya, kalau dia kalah, dia masih punya duit, dia masih punya jabatan ketua umum, he has everything. Terus kita nangis ini, kita mengeluarkan air mata ini mahal sekali harganya. Daripada kita buat nangis untuk menangisi orang yang jelas-jelas he has everything, lebih baik kita mengeluarkan energi kita, tangisan kita untuk masyarakat yang jauh lebih membutuhkan, yang gak punya tanah seluas itu, yang gak punya duit bertriliunan, yang masih butuh uluran tangan kita gitu loh. Gak cuma sampai di sana, paslon-paslon lain baik 01 dan 03, ayo kita berusaha lebih dewasa. Kalau memang ada yang salah, kita admit dan kita evaluasi. Kita gak perlu membela diri kita dan denial sampai akhirnya itu kita berantem satu sama lain. Ini gak worth it untuk buat kita tuh berantem gitu. Aku bertitip pesan khususnya untuk pendukung 01, ayo kita jalani sisa 30 hari sekian ini dengan lapang dada, dengan penuh ikhtiar, dan kita doakan yang terbaik. Kita hanya bisa membantu paslon kita dengan doa ya. Kalau misalkan ada paslon lain yang menyerang kita, ngata-ngatain kita, ya kita jawab dengan santun, kita jawab dengan adu gagasan. Kita nggak perlu nyalain api dan membakar semua situasi. Aku rasa pendukung-pendukung 01 bisa sekali dengan bijak menyikapi itu ya. Ayo kita spread love, bukan hate ya. Kita spread kindness. Kita nggak perlu menyia-nyiakan energi kita untuk berantem, untuk membalas yang jahat dengan yang jahat ya. Kadang itu memang hal yang jahat, kita balasnya dengan yang baik, itu akan jauh lebih luar biasa dampaknya. Oke gas, kenapa sih kagak dari kemarin-kemarin gitu kan? Mata hati kalian tuh kebuka lebar-lebar biar ngeliat gitu kan, mana yang berkualitas, mana yang cuman hanya identitas ya. Walaupun sekarang tuh ya Pak Prabowo lagi gencar-gencarnya difitnah sama para mahasiswa tuh terkait tentang kasus tahu masa lalu yang selalu diungkit ketika mau ada pemilihan presiden, apalagi ketika calon presidennya Bapak Prabowo, pasti aja diungkit-ungkit tentang kasus seperti itu. Pokoknya nih tinggal nunggu yang lain, ya kan? Jangan menutup mata, harus buka matamu tuh lebar-lebar biar ngeliat siapa nih yang berkualitas, siapa yang pantas, ya kan? Tetap gaskan. Oke gas. Gus Dur pernah bilang bahwa Prabowo adalah orang yang paling ikhlas untuk Indonesia. Iya, itu dulu sekali, sekitar 20 tahunan yang lalu. Namun, statement ini digunakan terus setiap ada pilpres oleh tim suksesnya Pak Prabowo. Seakan-akan statement ini akan berlaku sepanjang masa, tidak ada konteksnya, tidak akan tergerus oleh zaman. Padahal namanya keikhlasan itu bisa naik turun. Kalaulah Pak Prabowo itu memang betul-betul orang yang ikhlas untuk Indonesia sampai saat ini, kenapa 2024 ini beliau tetap nyapres? Padahal usianya sudah 72 tahun loh, usia maksimal untuk nyapres. Harusnya kalau beliau memang ikhlas untuk Indonesia, jadilah negarawan saja, jadilah begawan, jadilah penasihat untuk para capres yang tentu usianya lebih muda dari dia, yang lebih qualified untuk Indonesia. Ya kan? Kalaulah Pak Prabowo memang orang yang ikhlas untuk Indonesia, kenapa untuk maju di Pilpres 2024 ini harus berani menabrak aturan, konstitusi, etika? Bahkan setiap habis debat dan kalah dalam debat, beliau mengumpat di luar debat. Kalau orang ikhlas tidak begitu, betul? Masuk. Dan jika Pak Prabowo memang orang yang paling ikhlas untuk Indonesia, kenapa keberhasilan dia mengusung Pak Jokowi, keberhasilan dia mengusung Pak Anies diungkit-ungkit? Padahal keberhasilan menjadikan Pak Anies gubernur tidak hanya jasa dia. Kalau memang beliau orang yang ikhlas, kan harusnya tidak mungkin itu. Karena faktanya Pak Anies Baswedan ketika menjadi gubernur DKI itu sukses sekali. Masuk. Lalu ikhlasnya di mana? Yang perlu Anda tahu teman-teman, bahwa dulu Pak Prabowo pernah menyatakan kepada seorang wartawan luar negeri bahwa dia malu punya presiden yang buta seperti Gus Dur. Harusnya
Kalau dia ikhlas, patriot, kesatria, gentleman, maka tidak layak menggunakan statement Gus Dur karena dia pernah menghina Gus Dur. Masuk kan Pak Prabowo dinarasikan sebagai seorang yang patriotismenya tinggi, berjiwa kesatria, elegan, jujur, adil. Tapi mana kalau adil itu jangan menggunakan statement Gus Dur karena pernah mengatakan malu punya Presiden Gus Dur, kecuali beliau minta maaf dulu terhadap keluarga Gus Dur baru boleh. Ngono loh, ikhlasnya di mana? Jadi Pak Prabowo dan PKN-nya serta pendukungnya malulah sedikit kalau mengatakan Pak Prabowo itu orang yang paling ikhlas untuk Indonesia. Salam jernih, salam akal sehat, salam inspirasi untuk Indonesia. Oh iya, masalah program Menhan yang rahasia dan gak dijawab di debat, termasuk masalah food estate, gue tuh baru ngeh guys, ternyata memang setelah gue amati, gue analisa, gue observasi, ternyata memang sebenarnya food estate itu rahasia, itu gak bisa sembarang dibuka, gak bisa. Nih, tapi memang kalau kalian gak ngerti, kalian gak paham, dan intinya kalian low mind, kalian gak akan nyampe menurut gue untuk berpikir kalau food estate ini adalah proyek rahasia dan itu nggak bisa dibuka ke publik anggarannya, terus pokoknya ini nggak bisa direcahin gitu anggarannya bla 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 bla, larinya buat apa, itu nggak bisa food estate itu. Karena apa? Karena lu bayangin coba, food estate itu kan yang diberi tanggung jawab sama Pak Jokowi ke Menhan, ke Pak Prabowo ini adalah food estate singkong, penanaman singkong gitu kan. Sisanya diurus oleh Kementerian Pertanian kan. Nah, orang-orang tuh banyak yang bilang kalau food estate Pak Prabowo ini berhasil, yaitu nanam singkong, tumbuhnya jagung. Lu bayangin negara mana yang bisa? Gue nggak yakin kalau Jepang, Cina, Amerika juga bisa nih nanam singkong tumbuh jagung. Jadi menurut gue ini teknologi yang nggak boleh dibuka sih, nggak boleh nih. Jangan sampai negara lain tahu nih, jangan sampai negara lain tahu kalau misalnya Indonesia punya teknologi di mana nanam singkong tumbuh jagung ini, jangan sampai menurut gue. Cukup di keep aja, udah paling bener dirahasiain, cukup di keep aja ini. Wah gila, gue baru ngeh dan amazed gak sih kalian? Gila.